Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info pencairan PKH dan BPNT hari ini Januari tahun 2022. Persiapan penentuan pencairan PKH 1 tahun penuh. Dan pada video kali ini juga ada bocoran terkait dengan cairnya bantuan BPNT ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang info pencairan PKH dan BPNT hari ini Januari tahun 2022. Yang pertama terkait dengan persiapan penentuan pencairan PKH 1 tahun penuh di tahun 2022 ini. Dan juga ada informasi terkait dengan bocoran cairnya bantuan BPNT ya sahabat itu. Nah sahabat itu perlu dipahami bersama untuk keluarga penerima manfaat bantuan PKH ya, bahwasanya bantuan PKH ini adalah bantuan bersyarat ya sahabat YouTube. Jadi tidak hanya kementerian ini memberikan bantuan kemudian tidak ada efeknya, hanya begitu-begitu saja. Jadi tidak. Jadi bantuan PKH ini adalah bantuan yang saya rasa sangat bagus programnya, karena tolak ukur keberhasilan bantuan PKH adalah adanya perubahan mindset, perubahan pola pikir dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH itu sendiri sahabat itu. Bukan hanya meningkatnya ya status ekonomi dari keluarga penerima manfaat tersebut yang awalnya dari tidak mampu menjadi mampu, yang awalnya ini miskin menjadi kaya atau sejahtera. Bukan hanya itu, tapi ada juga keberhasilan PKH ini diukur dari berubahnya pola pikir dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH itu sendiri sahabat itu. Mungkin yang awalnya sering berhutang, karena mendapatkan bantuan PKH akhirnya tidak gampang hutang. Yang awalnya sebelum dapat PKH ini tidak bisa mengatur keuangan, tidak memiliki usaha, karena mendapatkan bantuan PKH akhirnya bisa mengelola keuangan keluarga, bisa memulai usaha kecil-kecilan. Jadi tolak ukur keberhasilan bantuan PKH itu seperti itu sahabat itu. Oleh sebab itu keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini ketika mendapatkan bantuan PKH dituntut untuk memenuhi verifikasi komitmen. Jadi para keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini ada istilahnya pemenuhan kewajiban tanggung jawab yang harus dipenuhi, yang mereka ini harus berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya itu sahabat itu. Di antaranya bagi yang memiliki anak sekolah, maka anak sekolahnya harus hadir di fasilitas pendidikan di sekolah ya sahabat itu. Kemudian bagi yang memiliki komponen kesehatan, baik itu ibu hamil maupun anak balita, harus hadir di layanan kesehatan, baik itu di posyandu maupun di puskesmas ya sahabat itu. Kemudian bagi yang memiliki komponen lansia maupun disabilitas berat, ini juga harus mengakses layanan kesehatan meskipun hanya 1 tahun sekali sahabat itu. Selain itu, tanggung jawab ataupun kewajiban dari keluarga penerima manfaat sebagai penerima bantuan PKH adalah hadir setiap bulannya di dalam pertemuan kelompok atau istilahnya P2K2 ya sahabat itu. Ya, istilahnya seperti itu, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di situ ada istilahnya FDS, Family Development Season, atau kalau di daerah saya ini dikenal dengan istilahnya sekolah PKH ya sahabat itu. Nah, pencairan PKH itu salah satu tolak ukurnya ya dari komitmen-komitmen dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Apabila ada anak
sekolah ya yang berasal dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini tidak pernah hadir di sekolahnya, maka bantuan PKH-nya bisa ditangguhkan atau tidak dicairkan, sahabat itu, atau ditunda. Bagi yang memiliki anak balita ya, sahabat itu, tidak datang di posyandu hingga beberapa kali, tidak mendapatkan layanan kesehatan ya, sahabat itu, tidak mendapatkan vitamin, imunisasi dan lain sebagainya. Ini juga bisa bantuan PKH-nya ini ditangguhkan atau ditunda atau tidak dicairkan. Bahkan ada apabila si KPM ini tidak datang di pertemuan kelompok ya setiap bulannya, maka ini juga bisa bantuan PKH ini tidak dicairkan, sahabat itu. Oleh sebab itu, nah pada hari ini kita para SDM PKH, pendamping sosial program Keluarga Harapan, ini diberi tugas ya, sahabat itu, dari pusat tentunya, dari Kementerian Sosial, ini untuk membuat jadwal selama 1 tahun penuh proses kegiatan FDS atau P2K2 atau pertemuan kelompok itu tadi, sahabat itu. Jadi pada hari ini nanti kita akan membuat jadwal sesuai dampingan kita masing-masing ya. Hari apa, tanggal berapa nanti kita jadwalkan ya, sahabat itu, selama 1 tahun penuh. Yang mana jadwal itu nanti harus kita laksanakan selama 1 tahun penuh ini tentunya untuk melakukan kegiatan FDS atau P2K2. Dan tentunya apabila KPM itu tidak datang di FDS atau di P2K2 ini, maka sangat mungkin terjadi apabila bantuan PKH-nya ini tidak dicairkan karena si KPM tersebut terindikasi tidak memenuhi verifikasi komitmen, tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai keluarga penerima manfaat bantuan PKH ya, sahabat itu. Jadi itu informasi yang pertama terkait dengan penentuan ya, sahabat YouTube, terkait dengan pencairan PKH selama 1 tahun penuh. Salah satu indikatornya yaitu pertemuan kelompok yang pada hari ini kita buat jadwalnya selama 1 tahun penuh ya, sahabat itu. Oleh sebab itu nanti kalau sudah ada informasi nih ya dari pendamping PKH-nya masing-masing, Bu, tanggal sekian atau hari ini kita melakukan pertemuan kelompok, kita melakukan FDS, kita melakukan sekolah PKH, maka ibu-ibu keluarga penerima manfaat bantuan PKH harus hadir ya, sahabat itu. Karena di sekolah PKH tersebut bukan hanya menanyakan, Bu, bantuan ibu cair apa tidak ya, kurang atau tidak, bukan hanya itu. Di sekolah PKH itu diajarkan yang namanya modul-modul ya, sahabat itu, mulai dari modul pengasuhan dan pendidikan anak, kemudian modul kesehatan, modul kesejahteraan sosial, kemudian modul perlindungan anak, hingga modul pengelolaan atau pengelolaan keuangan, sahabat itu ya. Jadi nanti di situ akan diajari cara memulai usaha kecil-kecilan, cara mengatur keuangan. Jadi dahulukan kebutuhan ya, sahabat itu, bukan mendahulukan sifatnya ini kepentingan, bukan, tapi dahulukan kebutuhannya. Jadi seperti itu ya, sahabat itu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang akan didapatkan para KPM yang bisa merubah pola pikir ataupun mindset si KPM tersebut, sahabat itu ya. Jadi itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan bocoran cairnya bantuan BPNT. Nah, perlu saya ulangi beberapa kali ya, sahabat itu, karena banyak juga yang tanya, Mas, kapan BPNT cair bulan Januari ini ya. Ibu-ibu, para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT harus sabar ya, karena masih beberapa hari yang lalu bantuan BPNT ini dicairkan ya, sahabat itu. Tentunya pemerintah ini perlu waktu untuk menyiapkan proses pencairan bantuan BPNT untuk tahap di bulan Januari tahun 2022 ini ya, sahabat itu. Jadi sabar saja, karena dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini banyak sekali perubahannya ya, sahabat itu, banyak sekali. Maka ibu-ibu keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ini harus bersabar. Tentunya saat ini proses pencairannya yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan proses pencairan bantuan BPNT maupun PKH yang di tahun 2021 ini masih terhambat ya, sahabat itu. Jadi saat ini hingga tanggal 15 Januari tahun 2022 ini proses pentransaksiannya ya, sahabat itu, baik itu BPNT PPKM maupun BPNT reguler ya, sahabat itu.
dan tentunya nanti selepas tanggal 15 Januari insya Allah ya sahabat YouTube akan mulai ada informasi titik terang bahwasanya nanti bantuan PKH akan segera dicairkan, bantuan BPNT juga sama akan segera dicairkan ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja, insya Allah di bulan Januari ini akan dicairkan ya sahabat YouTube. Tentunya insya Allah di minggu ketiga ataupun bahkan minggu keempat ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja, tunggu informasi dari pendamping sosialnya masing-masing ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Itu saja, sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.